Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira Walida dengan NIM 2301775, Prodi Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester dari mata kuliah folklore dengan dosen pengampu Ibu Diantri Seprina Putri, SSMO. Baiklah, mari kita langsung saja masuk ke objek penelitian saya. Objek penelitian yang saya gunakan adalah legenda Batu Maling Kundang. Kenapa saya tertarik meneliti legenda Batu Maling Kundang? Karena dari kecil saya sudah sangat sering untuk mendengar legenda Batu Maling Kundang, dan saya ingin meneliti fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam legenda Batu Maling Kundang. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang mana metode ini didasarkan dengan analisis yang menggambarkan apa yang sedang dibahas, serta observasi yang mendalam agar penelitian berjalan secara maksimal. Adapun cara pengumpulan data dari penelitian saya adalah menggunakan studi literatur atau studi pustaka. Saya mengumpulkan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian saya, kemudian jurnal-jurnal tersebut saya jadikan sebuah rujukan atau pedoman serta perbandingan dalam penelitian saya. Ini teori yang saya gunakan. Saya menggunakan teori sosiologi sastra. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori sosiologi sastra adalah Wellek dan Leden. Menurut Wellek dan Leden, teori sosiologi sastra adalah teori yang mengkaji mengenai perubahan-perubahan sosial atau aturan-aturan sosial. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya teori ini bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis fenomena-fenomena sosial yang ada dalam masyarakat, baik dari bidang apapun. Kemudian kita masuk kepada hasil dan pembahasan dari penelitian saya. Di sini saya ingin mengkaji tentang fenomena sosial yang ada di dalam legenda Batu Maling Kundang. Di sini saya mengambil dua fenomena sosial yang ada di dalam legenda Batu Maling Kundang. Yang pertama yaitu tradisi atau kebudayaan laki-laki Minang pergi merantau ke negeri orang. Dan yang kedua, anak yang berakal kepada ibunya sendiri. Sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai dua hal tersebut, saya ingin menceritakan secara singkat tentang legenda Batu Maling Kundang. Legenda Batu Maling Kundang adalah legenda yang berasal dari Sumatera, tepatnya di Pantai Air Manis, Padang Selatan. Legenda ini mengisahkan seorang anak laki-laki yang bernama Maling Kundang yang hidup bersama dengan ibunya yang bernama Mandar Rubaya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, Mandar Rubaya bekerja sebagai pencuri kuda. Ketika si Maling beranjak dewasa, si Maling memutuskan untuk pergi berlayar ke negeri orang dengan tekad ingin mengubah nasib keluarga mereka. Kita tahun demi tahun pun berganti. Mandar Rubaya sudah semakin tua, dan si Maling tidak pernah pulang ke kampungnya. Sampai pada suatu hari, Mandar Rubaya mendengar kabar bahwasanya si Maling sudah pulang ke kampung halaman. Itu membuat Mandar Rubaya sangat senang, sehingga Mandar Rubaya menghampiri si Maling. Namun, bukannya bahagia yang Mandar Rubaya dapat, tapi hinaan dan makian yang dia dapat dari mulut anaknya sendiri. Sehingga Mandar Rubaya pun berdoa kepada Tuhan tentang apa yang telah dilakukan anaknya kepada dirinya. Ketika angin bertiup kencang, badai melanda, dan memperak-perandakan lingkungan sekitar, dan si Maling berubah menjadi batu yang sedang bersumpah. Itulah sedikit gambaran mengenai legenda Batu Maling Kundang. Konon katanya batunya masih ada sampai sekarang di Pantai Air Manis, Padang Selatan. Baik, langsung saja kita mengkaji dua fenomena sosial yang ada dalam legenda Batu Maling Kundang. Yang pertama, tradisi atau kebudayaan laki-laki Minangkabau untuk merantau. Menurut Pramudia Sri Danovio dalam Amalia tahun 2022, merantau adalah sebuah pola migrasi masyarakat Minangkabau dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang menjanjikan untuk masa depan dan dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dia dan keluarganya yang ditinggalkan di kampung halaman. Budaya tersebut benar adanya dan sudah menjadi sebuah tradisi di Minangkabau. Laki-laki Minangkabau pergi merantau untuk mengadu nasib ke negeri orang. Bahkan mereka tidak mau pulang sebelum mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Dan pada kenyataannya, budaya tersebut terus berkembang sampai saat ini. Selanjutnya, fenomena sosial yang kedua adalah anak yang durhaka kepada ibunya sendiri. Masalah utama yang ada dalam legenda Batu Maling Kundang adalah anak yang durhaka pada ibunya sendiri. Nah, ini juga menjadi salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di masyarakat. Pada kenyataannya, banyak anak-anak zaman sekarang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Adapun bentuk-bentuk durhaka yang dilakukan adalah durhaka secara fisik, seperti memukul kedua orang tuanya dan melakukan kekerasan lainnya. Kemudian yang kedua adalah secara lisan, seperti menghardik, memaki, dan lainnya yang dapat melukai hati orang tuanya sendiri. Nah, ini sama dengan yang diceritakan di dalam legenda Batu Maling Kundang. Sekarang kita masuk kepada perbandingan penelitian dari beberapa artikel yang saya jadikan sebuah rujukan atau pedoman
dengan penelitian saya. Artikel yang pertama adalah artikel yang ditulis oleh Suci Amalia tahun 2022 berjudul Gender dan Pola Merantau Orang Minang di Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian Suci Amalia, beliau mengkaji mengenai gender dan pola merantau orang Minang. Sedangkan saya hanya berfokus kepada laki-laki Minang yang pergi merantau. Kemudian yang kedua adalah beliau menggunakan metode kuantitatif, yang mana beliau menyebarkan angket untuk penelitiannya, sedangkan saya menggunakan metode kualitatif. Nah, cara saya mengumpulkan data adalah dengan studi pustaka atau studi literatur. Persamaan penelitian saya dengan penelitian dari Suci Amalia adalah sama-sama mengkaji mengenai tradisi merantau orang Minangkabau. Artikel kedua adalah artikel yang ditulis oleh Eva Krishna tahun 2016 yang berjudul Legenda Malin Kundang dalam Perspektif Feminisme, terbitkan di garuda.kemendikbud.go.id. Tapi letak perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang beliau tulis adalah beliau mengkaji legenda Batu Malin Kundang dari segi feminisme. Yang pastinya beliau menggunakan teori feminisme dan berkaitan juga dengan budaya patriarki. Sedangkan saya menggunakan teori sosiologi sastra yang berkaitan dengan fenomena sosial yang ada di dalam legenda Batu Malin Kundang. Samaan penelitian saya dengan penelitian yang beliau jalankan adalah sama-sama mengkaji mengenai legenda Batu Malin Kundang. Serta di dalam penelitian yang beliau jalankan terdapat tradisi mengenai orang Minang yang pergi merantau. Dan kemudian kami sama-sama menggunakan studi literatur dalam penelitian yang kami jalankan. Kesimpulan dari penelitian saya adalah di antaranya laki-laki Minang yang pergi merantau serta anak yang berangkat adalah orang sendiri. Sehingga penelitian ini bisa dikaitkan dengan teori sosiologi sastra. Dan pada kenyataannya bahwa benar dari cerita Malin Kundang tersebut, ternyata fenomena-fenomena sosial yang saya sebutkan juga terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari penelitian saya. Sebelum saya menutup presentasi tersebut, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diandri Septrina Putri, SSFUM, karena telah membimbing saya dan teman-teman yang lainnya dalam mata kuliah formal. Kemudian saya ingin minta maaf apabila ada kesalahan dalam penelitian saya ataupun dalam pengucapan saya selama presentasi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.